Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan santriwati meneteskan air mata saat membaca Al-Quran. Saya berani bertaruh, jamaah yang di sini mungkin belum pernah merasakan bagaimana beriring kalam ilahi meluncur deras dari lisan seorang anak manusia beriring dengan tetesan air mata. Kenapa ini terjadi? Inilah yang menjadi berbeda istana Al-Quran ataupun pesantren Al-Quran. Mereka diajarkan untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu agar menghujam masuk ke dalam dirinya dan kemudian menyatu. Anak yang belum paham artinya, Bu, belum paham artinya, Pak. Lalu mengapa kemudian air mata mereka menetes? Bukan karena mereka paham artinya. Energi Al-Quran menghujam ke dalam dada mereka sehingga tak kuasa anggota tubuh yang lain mengisyaratkan betapa dahsyat bacaan Al-Quran itu, dan mereka merasa bangga karena telah mempersembahkan yang terbaik buat kedua orang tuanya. Pada saat mereka membaca Al-Quran, huruf demi huruf yang mereka baca mengalir kepada orang tua yang mereka tidak tahu bahwa anaknya siang dan malam berpikir untuk setoran hafalan Al-Qurannya. Saya tidak ingin mencintai dia cuma di dunia. Saya ingin ajak anak saya pada waktunya, nak, ada kebahagiaan yang kekal saat engkau berada di dalam surga. Engkau boleh ahli matematik, engkau boleh ahli fisika, tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan ahli matematik, ahli fisika, ahli biologi mereka memberikan mahkota buat kedua orang tuanya di yaumil qiyamah. Gak ada dalilnya. Hanya ada hadis sahih yang mengingatkan tatkala engkau punya anak yang hafal Al-Quran dan mereka istiqomah dengan Al-Quran, bersiaplah untuk mendapatkan mahkota yang bercahaya, bersiaplah untuk mendapatkan jubah yang bercahaya nanti di dalam surga. Hanya itu yang disampaikan oleh Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, maka saya menjadi teringat dialog antara penghuni surga yang mereka saling bertanya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan penghuni surga mereka saling berhadap-hadapan. Ayat di atasnya bercerita tentang bagaimana Allah menjamin orang tua yang dia dalam keimanannya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ayat di atas dari yang tadi saya baca menceritakan bahwa akan ada reuni besar di dalam surga antara orang tua dengan anaknya, dan Allah ceritakan bagaimana dialog mereka. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, dan saling berhadapan di antara mereka pada saat di dalam surga. Yatasaalun, mereka saling bertanya bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga, kok mereka bisa berada di dalam surga. Jawabannya jemaah pada ayat selanjutnya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka penghuni surga dikumpulkan bersama anak-anaknya pada saat mereka saling berhadapan, pada saat mereka seakan tidak percaya berada di dalam surga. Mereka bertanya, saling berhadapan, dan kemudian mereka, salah seorang atau sebagian dari mereka menjawab qalu. Sebagian mereka kemudian menjawab inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka menjawab bahwa kita dulu bersama keluarga kita, berada di dalam keluarga kita musyfiqin,
takut dengan siksa Allah, diselamatin anaknya, diselamatin itu keturunannya, diajak pegang nih Al-Quran, simpan di dalam dadamu. Allah yang menjadi gurumu, Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Bahwa kita wajibkan anak-anak kita untuk hadir, berusaha menghafal Al-Quran. Perkara dia sampai atau tidak Allah yang punya ketentuan, tetapi kudu punya usaha. Jangan jadi orang tua giliran buat Al-Quran gampang nyerah, kalah sama anak. Jangan jadi bapak, kalau kalah sama anak kau biarkan anakmu tidak dalam penjaminan Allah, kau nyerah. Mana bukti cintamu kepada anakmu? Kalau kau tahu, kalau kau mengerti bahwa Al-Quran bila diistiqomahkan, dijaga kemudian lahir dan batinnya, anakmu terbebas dari siksa neraka. Kalau kau yakinkan bahwa yang disabdakan oleh Rasul adalah kebenaran, siapa mereka yang menghafal Al-Quran dan mereka istiqomah, terbebas dari siksa api neraka. Nggak mungkin badan yang di dalamnya ada 30 juz Al-Quran tersentuh oleh kobaran api. Nabi yang menjamin. Kalau kau yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, pertanyaannya adalah question, tanda tanya. Kenapa kau tak paksa anakmu untuk mencintai Al-Quran seperti kau paksa anakmu untuk kuliah, seperti kau paksa anakmu untuk sekolah formal? Satu bukti pengkhianatan yang kau lakukan dari sebuah amanah yang telah Allah berikan. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah, jangan kau khianati Rasulnya, jangan kau khianati amanah yang telah engkau dapatkan. Tidak ada kata terlambat. Paksa dulu. Karena anak kita saat tidak sholat, Nabi merekomendasi untuk memukulnya sebagai pukulan pendidikan. Sama ketika untuk dengan cinta, menghadirkan cinta kepada Al-Quran. Jemaah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Saya ingin menggelorakan sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Saya dan kita semua pasti mencintai anak-anak kita, tetapi ada orang yang cinta hanya di lisan saja. Engkau akan menangis sejadi-jadinya, meneteskan darah saat di depan matamu engkau melihat nanti anak-anakmu dalam keadaan kesusahan, padahal di dunia engkau akan menangis, tercabik-cabik isi di dalam dadamu tatkala melihat anakmu dalam kemiskinan hidup di dunia ini, lantaran pada saat di dunia kau tidak tuntun dan tak kau arahkan kepada sebuah jalan yang akan menyelamatkan mereka dari panasnya api neraka. Lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghash. Kalau sudah berada di dalamnya, mereka akan tidur di atas tempat tidur api, berselimut dengan selimut api. Kalau tidak ingin terjadi itu pada anak kita, satu solusi konkret yang Nabi tawarkan adalah taruh anak kita di pesantren Al-Quran, bikin mereka mencintai Al-Quran. Jangan berlaku curang. Engkau tidak menyerah saat anakmu menggeleng-gelengkan kepala, tidak mau sekolah. Kau rayu dia, kau bujuk, bahkan kau beri hadiah karena kau tahu dia harus sekolah formal. Mengapa tidak kau lakukan yang sama pada saat kau ingin meyakinkan kepada anak keturunan, nak, masuk untuk menghafal Al-Quran. Jangan menyerah. Sal nafsak, tanya dirimu sejauh mana cinta kepada anak. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang disebut ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ya Rabbana
penuhi dada kami dengan cinta kepada Al-Quran. Ya Rabbana, kami belum bisa membayangkan betapa sahabat-sahabat Nabi tatkala membaca Al-Quran, tatkala mendengar Al-Quran, mereka tersungkur, pingsan tak sadar diri. Ya Rabbana, begitu dahsyat kekuatan Al-Quran sampai kau ceritakan di dalam firman-Mu, andai saja Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung maka akan hancur luluh lantah. Ya Allah, Engkau yang mengajarkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami dan semua keturunan kami orang-orang yang Kau pilih untuk tersimpan di dalam dadanya 30 juz Al-Quran, istiqomah dan mengamalkan semua yang